Begitu anak pulang ke rumah ngomong yang kasar, yang tidak layak dia omong, atau ngomong sesuatu yang maaf, yang selama ini gak pernah terjadi. Misalnya ngomong anggota Ragunan di absen. Oke, tapi memang cukup prihatin juga ya, ada kondisi seperti itu ya, Ma. Karena begini ya, apapun yang terjadi, nenek itu sangat sayang sama cucunya. Apalagi cucu pertama. Mama ngalamin, Pan. Yang namanya mama mau ceramah, mau ngajar, mau siaran di radio. Itu si Umer kan cucu pertama tuh. Mama bawa kemana-mana. Umur 7 bulan belum bisa jalan. Mama gendong-gendong. Taruh di jok samping, gue ikat dah. Mama nyetir. Nih dulu kalau bersiaran tuh di Rok Cabe. Kan dulu mah nggak seramai sekarang. Mepet kita ngempet di pagar tuh mobil. Ada yang marahin dulu mah kan nggak kayak sekarang. Di situ lama ngeliatin heli. Girang Umer. Makanya saat itu cucu pertama saya yang paling dikenal oleh orang-orang di mana-mana ngajar. Karena dibawa kemana-mana. Iya. Wajar, Pak Kawit juga. Sama-sama kasih sayang nenek kakeknya juga. Betul, ya. sangat menyayangi. Ya, mudah-mudahan ada titik tengah, titik temu ya, Ma ya. Oke. Boleh satu lagi siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan, Bang. Berem jawer kotok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Juwarti dari Majelis Taklim Darul Rohmah Cilegon. T-A-T-I-T. Tati. Pinter. Tanya Mamah yuk. Ayo, Tati. Mah begini ya, Bagaimana? kan saya tuh silaturahmi tuh ke teman. Sebetulnya kan anak-anaknya juga halus kalau ketemu saya tuh. Tapi di suatu hari saya silaturahmi ternyata kok anak itu sering ngebentak orang tuanya. Saya kaget. Aduh, harus bagaimana nih? Saya kan lagi bertamu juga gitu. Di situ saya hanya kaget aja, Mah. Terus bagaimana saya sebagai teman menyikapi situasi seperti itu? Anaknya umur berapa? Anaknya sebetulnya udah besar, ada yang SMP kelas 3, ada yang kelas 1, ada juga yang udah SMA 3. Istilahnya depan orang aja berani gitu, apalagi kalau nggak ada tamu dan lain-lain, mungkin gitu juga ya. Nah itu dia. Sebagai teman harus gimana melihat seperti itu? Itu tergantung kebiasaan. Biasa begitu dimanapun memang begitu. Karena udah tabiatnya, udah kelakuannya begitu. Boleh jadi dia ngeliat emaknya, bapaknya sama orang tuanya begitu tabiatnya. Mungkin. Atau dia melihat di rumah temennya sama orang tuanya begitu. Nah, harusnya kita orang tua. Begitu anak pulang ke rumah ngomong yang kasar, yang tidak layak dia omong, atau ngomong sesuatu yang maaf, yang selama ini gak pernah terjadi. Misalnya ngomong anggota Ragunan di absen. Ketika kita mendengar kan pasti kaget. Mungut di mana ini anak? Langsung kita rangkul. Jangan ngomong begitu sayang. Tidak boleh, itu tidak baik. Itu kasar. Orang lain tersinggung. Harusnya seperti itu. Ngomong lagi, nasehatin. Ngomong lagi, nasehatin. Ini anak sadar. Kalau di luar, oh teman-teman begitu. Di rumah mama marah. Sampai kapanpun Tati ini anak ingat. Boleh jadi, ini anak ngelihat orang tuanya kasar kepada orang tuanya, atau si bapak kepada emaknya kasar, emak kepada bapaknya kasar, sama pembantunya sama sopirnya kasar, maka dia mencontoh. Satu, boleh jadi teman-temannya kepada orang tuanya begitu, sahabatnya, tetangganya, yang namanya anak, yang dilihat, yang didengar, nempel di kepala mereka. Anda jangan langsung ngomong ke anaknya siapa, lu bisa jadi benci tiap datang. Ngomong ke teman Anda, kok anakmu begitu? Itu tidak boleh. Bu, yang namanya kita orang tua jangankan anak kasar. Ditolak keinginan kita juga kita sedih. Jadi, kalau Tati langsung ngomong ke anak-anaknya salah. Ngomong ke teman kamu, bilangin tidak boleh begini. Baik, Mah. Terima kasih, Mah, atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
T-A-T-T-I-T. Pinter anak-anak. Hubungan manusia dengan manusia itu memang sama saja seperti hubungan sosial. Pasti ada saja clash-nya, Betul. Mama masalahnya. jangan jauh-jauh. Ini anak mama. Ngelihat dia nggak kemana, nggak kuliah, enggak. Iya. Antar. Kata dia, "Ah, bukan dari tadi. Barusan janjian telepon sama pergi sama temen." Iya. Gitu doang gue nangis, man. Jangankan dibentak, apalagi nasi ditumpahin kayak tadi. Iya, sampai iya. dipukul. Wah, sedih banget orang tua. Ada yang mau disampaikan mah mengenai bentakan anak itu bisa menyakiti hati para orang. Oke, pemirsa. Yang namanya kita bakti sama orang tua, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat dalam ayat yang tadi dikatakan, setelah Allah perintahkan bakti ibadah sama Allah, orang tua diurusin jangan kasar. Anda lihat juga An-Nisa dalam ayat yang ke-36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Anda silakan lihat juga di dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidika ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar kalian selalu berbakti, selalu berbakti kepada orang tua kalian, khususnya ibu kalian. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan, menyusukan kalian 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Saking perlunya bakti sama orang tua. Makanya Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau ada yang menyakiti orang tua, apalagi sampai meneteskan air mata, maka Allah murka. Yang ada jangan lupa, sorga yang paling luas pintunya yang di tengah. Pintu apa? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Bersyukur kalian kalau orang tua masih hidup, kunci surga masih ada di hadapan Anda dengan cara bakti sama mereka, senangkan mereka, bahkan mereka jangan menyebabkan mereka sedih, apalagi menangis. Inilah kunci neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Yuk, camkan, laksanakan. Insya Allah surga ada di hadapan kita kalau kita bakti sama mereka. Makanya lihat oleh Anda, apakah Anda lebih mencintai pasangan Anda atau orang tua Anda? Cintai mereka, karena sebelum Anda punya pasangan, mereka yang mengandung melahirkan kalian. Iya. Tadi yang saya sampaikan itu banyak sekali kasus ini mah di zaman sekarang. Ngelihat temennya, waduh enak hidupnya, apapun ada dari orang tuanya. Akhirnya melihat ke orang tua sendiri, Terpenuhi ya. akhirnya dia ada terucap, aduh orang tua saya mah nggak becus gitu mah. Itu takdir. Makanya ma asobakum min musibatin ma asobakum illa biidznillah. Semua musibah dengan izin Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, Allah kasih hidayah sama kita. Tidak akan menyesali. Kenapa lahir dari keluarga miskin? Kenapa orang tua bodoh? Kenapa orang tua saya bukan seorang pejabat? Kenapa orang tua saya orang kampung? Banyak alasan. Ini ketentuan Allah. Wajib kita mensyukurinya. Nah itu bersyukur itu paling penting Mbak ya. Betul. Zaman anak sekarang katanya, aduh enak banget, coba kalau kita jadi Rafathar, anaknya Raffi Ahmad semua pada gitu. Atas siapa? Belum tentu dia bahagia. Nah. Makanya syukuri apa yang ada. Inilah takdir saya, karena takdir tidak bisa dirubah. Dan kita tidak tahu takdir kita. Kewajiban kita apa? Bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi orang pintar banyak belajar. Pengen jadi orang kaya, bekerja dong, berusaha. Kalau pengen jadi orang sabar, latih diri kita. Kalau pengen surga, bakti sama orang tua. Masya Allah, Allah berikan jalan-jalan tergantung kita tempuh atau enggak. Jalan yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kan di tengah jalan tuh ada nih ke Bogor, Tanah Panah. Ini ke Tangerang, Tanah Panah. Yang ini ke Bandung, Tanah Panah. Kalau saya mau ke Tangerang, ikut dong alur ini. Sama ada Quran juga. petunjuknya. Ada petunjuk. Kalau saya pengen selamat dunia akhirat, bakti sama orang tua, ikuti petunjuk ini.
Kalau anak tidak mengertinya, ya Allah dijamin nyebur ke kali. Ya. Tidak sesuai dengan harapan. Itulah kenapa agama menjadi dasar. Ketika ada tersesat sedikit, sudah pegang petunjuknya. Betul. Bisa kembalinya mudah. Makanya Allah, innallaha ghafurur rahim. Pengampunan yang bagi siapa? Manusia digoda setan. Kalau kita melenceng, salah dari petunjuk tadi, istighfar, taubat sama Allah dengan taubatan nasuha, lalu kembali lagi. Tadi mana petunjuknya? Oh, ke sebelah sono, langsung ikutin lagi. Begitu makanya. agungnya Allah, dosa kita diampuni selama tidak syirik. Makanya anak itu orang menyebutnya banyak juga investasi. Bisa menggiring kita ke surga, tapi bisa sebaliknya juga. Cuman mama sebagai orang tua, jangan kita PHP. Terlalu banyak harapan. Kalau saya tua, anak yang ngasih makan. Kalau saya tua, anak yang bawa ke dokter. Kalau saya tua, biarin anak-anak yang nyuapin saya. Jangan terlalu banyak harapan. Mohon sama Allah, kalau bisa sampai tua sekalipun, jangan nyusahin siapa-siapa, termasuk anak. Banyak kejadian. Anak tadi aja numpahin nasi dipukul, masya Allah. Ada menantu yang menyebokin dan seterusnya. Cucu yang marah-marah. Bahkan doa mereka, ya Allah kalau emakmu diambil, ambil ya Allah. Saking jengkel ngurusin orang tua. Di antaranya, tidak semua. Oke, boleh doa mah untuk kita semuanya. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bersyukur kami dilahirkan oleh orang tua kami. Bersyukur kami lahir dengan sempurna. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Kami pun bersyukur orang tua yang Kau pilihkan buat kami. Orang tua yang sangat menyayangi kami sebagai anak-anaknya. Bahkan khusus ibu, mereka rela mengorbankan segala-galanya demi kami, anak mereka yang tercinta. Ya Allah,